Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore bisa dibantu? Mau ketemu dengan siapa? Pak Sandi. Pak Sandi. Wah, ini bukan rumahnya Pak Sandi, itu gimana nih? Pak yang benar Pak. Ini rumahnya Pak Prabowo. Oh, rumahnya Pak Bro, Pak saya udah deg-degan ya Pak. Udah janji belum sebelumnya? Hah? Udah janji belum sebelumnya? Udah. Udah bawa kayak gini ya. Wah, maaf belum yakin kalau ininya. Beneran nih Pak? Iya. Beneran? Kita ketemuin aja dulu, kalau diusir ya pulang. Oh gitu ya? Oh ya silakan mari mana nih. Maaf belumnya. Waduh kok tinggi banget ya? Yang benar Pak. 50 nih. Ya kali itu karena ini 93. Ini karena deg-degan aja. Udah Insya Allah aja. sehat. Oh ya. Ini rumah Pak Prabowo katanya. Lewat mana? Itu udah disambut. Papa duluan deh. Papa duluan. Aku juga. Oh duluan. Saya itu. Papa duluan. Ya Papa dulu. Apa dulu? Papa kan yang bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Terima kasih sudah datang. Sama kita yang makasih Pak. Ini saya kenal lagi nih Pak sama dia Pak. Waktu itu pakai jas lagi. Oh saya kayaknya harus pakai jas juga deh. Kalau jas saya deh. Supaya buat kamu. Itu jas saya ada. Saya nggak mau. Enggak harus ada. Kalau nggak pakai jas katanya nggak boleh masuk. Kenal lagi kan. Saya juga kenal Pak. Saya juga pakai jas. Oh iya. Supaya ini. Dan ini ada titipan juga dari kita buat Pak Mo sama Fadil. Ibunya belum ya? Pak, ibunya belum nih. Terima kasih banyak Pak. Ibunya Bonur yang kasih. Ini ada rasa terima kasih, ini brand yang kita lagi kembangkan buat anak-anak anak bangsa punya produk sendiri. Ini Udah kita pakai. boleh? Boleh? Ya lihat nih. Tapi saya pakai jas juga nih. Nggak usah Pak, mereka nggak usah Pak. Jangan, Bisa buatnya pakai ini. jangan. Ini ruangan saya ini tadinya biasanya buat apa namanya rekanan bisnis atau para duta besar, menteri-menteri kalau datang. Pak Prabowo selalu duduk di sini. Tapi sekarang jadi karena apa namanya COVID, jadi ini diubah jadi ruang kerja saya. Semua nih baju-baju pindah ke sini, sepatu-sepatu buat di endorse. Jadi berantakan nih, mohon maaf. Jadi kita pakannya di sebelah. Kita fine dining-nya di sebelah Pak, tapi fine dining. Iya, nggak apa-apa Pak. Tapi fine dining-nya Fadil ini buat surprise buat Fadil. Bukan fine dining tapi UKM. Oh begitu. Iya. Mohon izin Pak, buka jas boleh nggak Pak? Boleh Pak, kepanasan ya. Jadi ini sebenarnya kita di prank ya? Hah? Iya iya. Jadi fine dining-nya ini. Jadi Oh, kita apa di kabar prank. semuanya? Semangat UKM. Berarti itu Pak. Ini bukan prank tapi surprise. Nggak pakai Pak, belum Pak. Panasan ya? Nggak pakai Pak, Sini Pak, sini Pak. Ini gantung di sini. Tapi kalau nggak disuruh pakai, saya nggak pakai Pak. Bang kali bilang katanya kata timnya Pak Sandi harus pakai jas katanya. Silakan. Mau pakai jas sih enggak harus, kalau nggak harus pakai itu. Pakai. Gerah juga bos. Jadi awalnya memang kontennya Fadil itu sama Abi terus sama Papa terus. Enggak. Awalnya di YouTube itu sebenarnya ada konten juga, tapi lebih ke yang family itu, yang kayak family friendly. Cuma kalau konten di TikTok itu yang
yang ada sedikit jahil-jahilnya gitu, yang jahil bukan sedikit sih, yang jahil-jahilnya itu biasanya di YouTube, di TikTok di TikTok gitu. Jadi aku sih lihat di beberapa konten itu sih original banget ya, lucu banget asli ya. Dan kalau ngelihat dari segi konten, originalitas itu memang jadi yang ini dia banyak yang dicari. Tapi dari kecil emang jahil begini, Pak Mo, Fadil. Kalau Fadil dia yang beda dari bara saudara-saudaranya. Yang dokter mah serius kali ya. Kalau yang diam. Diam. Muncrat maaf Pak. Diam. Tadi mau Iya. ikut tapi lagi ada acara. Iya, tadinya dia mau ikut, cuman dia lagi ada acara. Oh, lagi ada webinar juga. Dan saya kalau sama anak-anak mau dari dulu juga Pak dekat gitu. Dari zaman dulu tuh. Akrab gitu ya. Iya, kalau pulang kerja aku bercanda sama mereka. Terus kalau kayak udah bro, WhatsApp itu tuh, WhatsApp itu dari dulu. Oh, gitu. WhatsApp itu dari dulu itu tuh. Jadi sama anak-anak tuh nggak yang ini. Apa nih? Apa? Kening juga. Bukan yang karena di YouTube yang dari sebelum YouTube juga. Sebelum bermain YouTube tuh Pak, kalau mau keluarga tuh saya dekat juga. Tapi dari kecil jahil begini, Pak. Keluarga jahil. Jahil. Iya. Paling jahil. Kejahilan apa yang Ibu paling ingat waktu dari kecil dia? Hilang naik taksi. Hilang naik taksi. TK, waktu TK. Jadi waktu Itu udah di Jatiagi tinggalnya. Udah, jadi gara-gara biasanya tuh kalau pulang sekolah kan dijemput. Ini udah nggak dijemput gitu, maksudnya kayak biasanya tuh setiap telat Bapak jemput Bapak. Iya, papa telat jemputnya, jadi langsung mikir, oh berarti disuruh naik taksi, terus naik taksi pulang sendiri gitu. Akhirnya nyampe pulang rumah. Enggak Nggak nyampe. nyasar, terus hilang gitu, malam. Sempet ini nggak khawatir nggak Ibu? Udah lapor polisi, katanya nggak boleh kan, harus 1 kali 24 jam. Akhirnya bisa nyampe balik ke rumahnya lagi gimana? Ketemu dia. Ketemu di komplek orang, ada tante aku tinggal di situ, jadi taksinya di stopin. Pak itu ponakan saya gitu. Oh, Soalnya aku nggak tahu jalan gitu. Jadi ya udahlah. jadi dari kecil udah jahil, tapi jahil tuh sebetulnya kreatif ya Bu ya. Dan zaman sekarang itu yang paling dicari ya sisi kreativitas, sisi inovasi gitu. Tapi guys, mungkin banyak yang nggak tahu, tapi Fadil ini sebetulnya seorang artis. Dari dulu dia sudah aktif berakting. Nah, jadi Fadil ini dulu memang udah jadi bakat dari entertainer dari kecil ya Pak ya. Katanya Ada berapa pernah ya? jadi aktor cilik, betul ya? Iya. Gitu Nih. juga dong. Masih ingat Pak ya? Iya. Ini aktor cilik Tawakal. nih. Ini tahun berapa nih Bu? Ya SD. SD. Orang mah zaman SD main sama temen-temennya. Saya udah kerja Pak dari SD, udah cari duit. Ini sinetron apa ini Pak? Tawakal. Oh Tawakal. Ganteng juga dari kecil ya. Pengertian. Very cute. Alhamdulillah. Jadi ini udah pintar cari duit. Masih diterusin nggak bro main sinetron? Udah enggak, Udah nggak? capek. Jadi sempat vakum baru naik lagi untuk Lama, vakumnya lama. Buat di TV tuh vakumnya lama banget, dari SD, SMP kelas 1 masih, kelas 2 udah enggak, dari kelas 2 SMP sampai kuliah tuh udah enggak lagi. Udah enggak lagi sampai kuliah. Tapi kan kalau sekarang dilihat dari TV udah transform ke TikTok, Instagram dan lain sebagainya ya. Kalau ngelihat kan baru setahun ini tapi langsung bisa legit gitu. Itu ininya apa ya? Apa resepnya gitu bisa sampai fenomenal gitu, sampai cetar, membahana gitu. Kalau Tahajud jam malam Pak. doa orang tua sih. Dua orang tua. Tahajud dan Soalnya doa. kalau Tahajud setiap malam. Kalau aku pikir-pikir emang bener, kalau misalnya mau kita seberusaha apapun, kalau emang belum dikasih jalannya ya susah juga. Kalau aku sih ngerasanya memang ini lagi rezekinya aja, dan yang penting kan jangan nggak berusaha juga, tetap harus berusaha. Ada berusaha. Tetap tawakal sama Allah. Tapi Adil harus kalau bertawakal itu harus yakin. Gua pasti bisa. Doa tapi langsung gua pasti bisa. Allah tuh teman sama orang yang begitu, yang berdoa tapi dia punya keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah akan kabulkan. Itu yang mana.
harus. Amin. Tadi kan lihat dakwahnya Papa ke Fadil, tapi ingin jawab sedikit, pengen ngeliat gaya kepretnya Pak Mu kayak gimana. Enggak lah. Boleh pakai pret dulu lah sekarang. Kalau enggak sih beneran mau sekali. Parah banget. Jadi pasti banyak yang nggak tahu, ternyata cita-cita Fadil adalah kerja di luar negeri. Bener bro? Hah? Cita-citanya kerja di luar negeri. Enggak Nggak apa yang benar. bikin? Ngawur nih, berarti boleh. researchnya. Hidup mandiri. Hidup mandiri ya, tapi nggak boleh sama papa. Nggak boleh. Nggak boleh ke luar negeri. Sama mama nggak apa-apa. Jadi kayak karena udah tahu, jadi nggak pernah jadi pikiran lagi. Pemikiran. Punya istri bule. Saya nggak ngomong Pak Sandi yang ngomong. Dia udah jawabannya enggak. Enggak. Tapi cita-cita sebenarnya apa? Kita sebenarnya apa ya kalau ditanya? Dari dulu sih kepikiran jadi dokter Pak. Oh dokter yang nomor satu. Tapi Siapa namanya yang nomor satu? Islam. Islam. Tapi pas sudah dipikir-pikir kayaknya nggak cocok jadi dokter. Ya udahlah jadi konten kreator aja. Tapi kalau Kuliahnya urusan apa? Komunikasi. Oh iya pas lah ya. London School, LSPR. Oh. Tapi yang sangat inspiratif sih bahwa setelah sukses TikToker, selebgram, Fadil ini bisa melunasi cicilan rumah keluarga. alhamdulillah. Itu berkah insya Allah. Dan jadi inspirasi anak-anak muda di luar sana. Amin. Ini yang saya pengen angkat sebetulnya, bahwa Fadil ini jadi semua ingin punya kreativitas seperti Fadil. Jadi saya lihat di komen-komen kita juga bahwa Fadil ini membawa satu semangat baru di anak-anak muda, apalagi di tengah pandemi. Ya, jadi kalau Fadil memang dia pas yang dari ini dia pasti buat mamanya semuanya. Jadi kita ada cicilan ya setengahnya lah, setengah itu didonasi sama Fadil. Dia Pak motornya. Gimana rasanya dia? Ada Ya rasa kebanggaan atau bersyukur? Terharu? bangga banget sih, maksudnya kayak tapi Fadil juga nggak pernah yang kayak dari pas mau ada rencana itu Fadil nggak pernah kayak ngerasa kayak oh pas gue lunasin gue menjadi orang yang dispesialkan nih, berkata kayak gitu karena udah ngebantu orang tua. Kan kalau kayak gitu jatuhnya kayak jadinya nggak ikhlas gitu loh Pak. Iya. Jadi yang penting sih kalau Fadil tujuannya dari awal emang tujuannya mau bantuin, ya udah pada saat udah kelar ngebantuin seneng bangga, tapi Fadil nggak pernah bahas itu lagi, nggak pernah ngomong ke mama, nggak pernah ngomong ke papa, bahkan yang lebih sering ngomong papa sama mama kayak papa seneng, mama seneng, bangga gitu. Padahal cuma jawab kayak alhamdulillah cuma gitu doang. Makanya di konten kemarin tuh ada ungkapan tuh yang saya inget banget. Fadil bilang, emang gua siapa bisa diundang Sandiaga Uno, memotivasi orang kagak, menginspirasi orang apalagi. Sebetulnya itu salah banget karena dia memotivasi, Fadil sudah bisa menginspirasi dan jadi contoh buat anak-anak muda, Pak Mo, bahwa anak-anak muda kita bukan hanya kaum rebahan tapi juga agen perubahan. Agen perubahan bisa memberikan konten dan lewat sosial medianya mestinya Fadil juga bisa menebarkan semangat wirausaha, entrepreneurship. Makanya saya pengen ngajak collab untuk Fadil ya tentunya menginspirasi agar lebih banyak lapangan kerja tercipta. Kayak Papa ini jadi entrepreneur nih berkah karena banyak didoain. Berapa karyawannya Pak Mo? Saya ada ya 7 lah. Ada 7, berarti kan ada 7 keluarga yang bergantung dari kegiatan usahanya, ikut mendoakan kesuksesan kan. Kudu segala macam usaha Bu. Insya Allah. Mulai dari tambang sampai teknologi, saya invest di itu rumah 123 dulu pertama kali aku. Rumah 123.com itu. Iya, Mas. Saya juga banyak tau Pak, saya nyobain tuh banyak
dari buka bisnis makanan iya, saya jadi agen asuransi iya. Udah agen asuransi. Masih sekarang dia. Banyak deh saya tuh yang saya coba yang iniin banyak yang dijalanin tuh banyak supaya kayak Belajar supaya belajar gimana. Ternyata tuh kayak waktu itu tuh jadi agen asuransi di saat posisinya saya udah ini juga udah jadi content creator. Jadi biasanya tuh kalau misalnya kita ada kerjaan atau apa yang kita nggak suka kan kita kayak pokoknya gue nggak mau gitu kan, kayak kita tolak gitu ya. Pas jadi agen asuransi itu berasa banget kalau kita ditolak sama orang tuh rasanya tuh kayak oh kayak gini ya ditolak sama orang ya. Jadi kayak bisa belajar dari situ kayak berarti besok kalau menolak orang harus lebih sopan. Maksudnya jangan sampai nyakitin. Maksudnya dia kan juga sebenarnya dia tuh bekerja bukan kayak dia tuh minta sama kita gitu kan. Dia tuh menawarkan sesuatu gitu. Jadi kayak di situ kadang saya belajar tuh kayak oh berarti itu ya harus dipelajarin, kayak misalnya kalau menolak orang berarti jangan sampai nyakitin perasaannya misalnya kayak gitu ya gitu. Ntar awalnya tuh saya kan maksudnya ada gengsi juga ya waktu itu ya, kayak saya tuh ngerasa kayak wah gue ini konten kreator gitu kan ya. Terus saya nyamperin orang, terus dia tiba-tiba main cancel, terus dia minta ganti tempat, saya nggak mau. Oh nggak bisa, gue juga sibuk gitu kan. 10 menit kemudian tuh saya mikir gini, kasihan. ya Allah, ini saya kok belagu. Padahal saya tuh masih ngerintis, karena kan saya di agen asuransi kan itu udah beda konteks sama beda dunia banget. Jadi kayak oh ya udah Bu, maaf saya ternyata saya nggak jadi, saya bisa gitu. Saya samperin lagi gitu, belajar dari awal dari nol semuanya saya coba. Banyak deh yang saya coba terus kayak maksudnya bilang sama papa mama juga nggak pernah yang kayak janganlah gitu, nggak sih, maksudnya kayak terserah mau apa yang penting jelas. Dia jadi admin kerja jadi admin sama orang diomel-omelin itu pernah juga banyak. Iya, masker nggak sih? Nggak usah. Hah? Ini jangan. Kelihatan. Kita kan artis. Tapi netizen, kita sekarang berhasil ngerjain balik si Fadil. Kolaborasi saya sama Pak Mu. Pakai jas. Mudah-mudahan netizen happy nih. Gue berani nge-vlognya pas udah mau pulang. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih. Hati-hati. Main Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Pak. Main ke Bekasi. Barakallah sih, insyaallah. Oke guys, kita berhasil ngerjain balik si Fadil. Aduh, Pak Nuhnya happy banget.